Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, lalu kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Nah, yang pertama kita bahas tentang darah terlebih dahulu ya. Jadi dalam sistem peredaran darah paling tidak ada 3 komponen yang akan kita bahas, atau 3 organ yang akan kita bahas yang membangun sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada darah, kemudian nanti ada jantung, lalu ada pembuluh darah. Nah, darah seperti yang kita ketahui ya, wujudnya itu adalah kental. Nah, kekentalan itu disebabkan karena komposisi dari darah itu sendiri. Karena darah disusun oleh 2 komponen. Yang pertama yaitu sel-sel darah dalam bentuk padatan, dan yang kedua adalah plasma darah dalam bentuk cairan, sehingga mengakibatkan gabungan dari kedua komponen ini menyebabkan wujud fisik daripada darah itu agak mengental. Nah, kemudian sel darah merah, sel darah kita itu terdiri atas eritrosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, serta trombosit, keping-keping darah. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada plasma darah berjumlah sekitar 55%, dan kemudian ada eritrosit sekitar 45%. Nah, baik, sekarang kita lihat komponen penyusun darah. Tadi sudah kita ketahui ada 2 komponen ya, yaitu sel-sel darah yang berkisar sekitar 45% dan plasma darahnya 55%. Nah, ada 3 macam sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Nah, dengan ciri-ciri jumlahnya berkisar sekitar 5 juta per milimeter kubik. Kemudian tidak memiliki inti sel, bentuknya tetap bikonkav, artinya cekung di kedua sisinya. Kemudian mengandung hemoglobin yang menyebabkan darah kita berwarna merah, serta berperan dalam pengangkutan oksigen. Kemudian yang kedua ada keping darah atau trombosit ya, memiliki ciri-ciri jumlah sekitar 250.000 per milimeter kubiknya. Kemudian memiliki inti sel, bentuknya tidak beraturan ya. Lalu memiliki peranan dalam proses pembekuan darah. Dan yang terakhir yaitu ada sel darah putih atau dikenal dengan leukosit. Nah, berjumlah paling sedikit ya di antara sel yang lainnya, yaitu sekitar 8.000 sel per milimeter kubiknya. Kemudian memiliki inti sel, bentuknya tidak tetap atau ameboid, kemudian berperan dalam pertahanan tubuh atau pertahanan badan kita. Oke, kemudian sel darah putih itu memiliki 5 macam ya, ada 5 macam sel darah putih. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Nah, kelima macam ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang kelompok pertama disebut dengan granulosit, artinya ini sebuah subkelompok sel darah putih yang memiliki butir-butir granula dalam sitoplasmanya. Kita bisa lihat di sini ada butir-butir ya, butir-butir granula. Nah, granula itu sendiri adalah butiran kecil dan halus yang terdapat di dalam sel. Oke, seperti ini. Nah, granulosit merupakan yang paling banyak dari sel darah putih dan berdiameter sekitar 12-15 mikrometer. Membuatnya lebih besar dari sel darah merah atau dari eritrosit ya. Ukuran dari sel darah putih itu paling besar di antara ketiga sel darah yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu limfosit dan monosit, dia disebut agranulosit karena tidak memiliki granula pada sitoplasmanya. Nah, kemudian ciri lainnya dia memiliki inti sel yang lebih besar dibanding kelompok granulosit. Nah,
Kemudian plasma darah. Plasma darah terdiri atas komponen terlarut seperti ion, nutrisi, hormon, kemudian ada gas dan sisa metabolisme ya. Nah, komponen terlarutnya sekitar 2%. Kemudian yang berikutnya ada protein. Nah, ada 3 macam protein ya. Ketiganya itu berjumlah sekitar 7% dari seluruh komponen plasma darah. Yang pertama ada albumin. Nah, albumin ini merupakan protein utama yang terdapat dalam darah manusia yang diproduksi oleh organ hati. Tugasnya adalah untuk mengatur tekanan dalam pembuluh darah. Kemudian ada protein globulin, merupakan pengangkut yang membawa nutrisi makanan, berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir ada fibrinogen, yaitu protein yang diproduksi secara alami di plasma darah, kemudian berperan penting dalam proses pembekuan darah. Oke, nah yang terakhir adalah air dengan komponen yang paling banyak, yaitu berjumlah sekitar 91% dari plasma darah itu adalah air. Nah, inilah dia komponen darah kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa fungsi darah? Darah berperan dalam hal pertama mengangkut dan menyediakan oksigen untuk sel, kemudian mengangkut nutrisi dan hormon, membawa zat sisa dan limbah tubuh ke ginjal dan hati, melawan penyakit, serta mengatur suhu tubuh. Inilah fungsi krusial yang dimiliki oleh darah kita di dalam tubuh. Oke, kita lihat. Nah, ini sistem peredaran darah kita. Kita lihat di sini animasinya. Nah, ini merupakan gambaran daripada sistem peredaran darah kecil. Ya, kenapa? Sistem peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah yang bergerak dari jantung kemudian ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kita lihat, diawali dari jantung bagian bilik kiri, bilik kanan maksud saya, kemudian menuju ke paru-paru, ya, menuju ke paru-paru, lalu kemudian dari paru-paru masuk lagi ke jantung yaitu bagian serambi kiri. Nah, itu merupakan sistem peredaran darah kecil kita ya. Jadi kalau dari sini gambarannya dari sini, dari bagian bilik kanan, kemudian dibawa menuju ke paru-paru karena memang kandungannya adalah CO2. Lalu kemudian CO2 ditukar dengan oksigen di paru-paru, lalu kemudian darah kembali mengalir menuju ke serambi kiri. Nah, itu disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Kemudian yang satunya lagi adalah sistem peredaran darah besar. Kita bisa lihat ini ada titik-titik yang bergerak ini. Oke. Nah, bergeraknya dari mana? Diawali dari jantung, yaitu bagian bilik kiri sebelah sini, kemudian menuju ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian bawah maupun ke tubuh bagian atas ya. Lalu kemudian dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung, masuk melalui bagian serambi kanan di sebelah sini. Nah, itu disebut dengan sistem peredaran darah besar ya. Dari sini bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ya, tubuh bagian bawah ataupun tubuh bagian atas, kemudian kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Nah, itu adalah sistem peredaran darah besar. Kemudian yang berikutnya adalah jantung. Oke, bagian yang kedua atau organ yang kedua penyusun sistem peredaran darah kita. Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, kemudian berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kira-kira kalian bisa genggam kepal tangan kalian. Nah, kira-kira sebesar itulah jantung yang kita miliki. Kemudian peranan utama daripada jantung ini adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama. Seperti ini kita lihat kontraksinya berirama. Lalu jantung terdiri atas 2 bilik ya, dan atrium ya, 2 bilik dan atrium. Nah, pada bagian
atas jantung dan 2 bilik ventrikel pada bagian bawah. Jadi ada 2 bilik atrium di bagian atas, yang ini dan yang ini. Kemudian ada 2 bilik ventrikel pada bagian bawah, sebelah sini dan sebelah sini. Jadi ada 2 atrium dan 2 ventrikel, atau 2 serambi dan 2 bilik. Nah, kita lihat struktur anatomi jantung ya. Ini jantung kita. Nah, jantung tadi terdiri dari 4 ruang, yaitu bagian bawah adalah bagian bilik, sebelah sini adalah bilik kiri atau ventrikel kiri, sebelah sini adalah bilik kanan atau ventrikel kanan. Kemudian yang atas ini adalah bagian atrium atau serambi ya. Atrium kiri yang ini, dan ini adalah atrium kanan. Nah, kemudian di antara atrium dan ventrikel atau di antara serambi dan bilik terdapat katup ya. Antara serambi kiri dengan ventrikel kiri atau atrium kiri dengan ventrikel kiri terdapat katup mitral namanya, atau katup bicuspidalis. Kemudian di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis ya. Katup ini yang membatasi sehingga darah tidak bisa kembali lagi ke tempat semula. Kemudian ada juga di sini ya yang menuju ke paru-paru, ada namanya katup pulmonalis ya. Jadi kalau darah sudah menuju ke pembuluh arteri pulmonalis, darah tidak bisa balik lagi ke bagian ventrikel kanan karena ada katup di sini. Kemudian yang sebelah sini ya, ini disebut dengan vena pulmonalis kanan dan ini vena pulmonalis kiri, adalah pembuluh darah yang membawa darah balik menuju ke jantung dari paru-paru. Ya, sedangkan yang ini adalah disebut dengan arteri pulmonalis, yang sebelah sini kanan dan yang ini kiri. Artinya darah ini adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke paru-paru. Oke. Jadi arteri pulmonalis adalah pembuluh arteri yang membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Kemudian ada pembuluh aorta, pembuluh arteri terbesar, yaitu saluran atau pembuluh yang langsung berhubungan dengan bagian ventrikel kiri. Jadi setelah darah dipompakan dari sini, kemudian darah akan masuk menuju ke aorta, lalu aorta menuju ke percabangannya yaitu arteri. Kemudian di sini ada interventricular septum ya, pembatas antara bilik kanan dan bilik kiri atau ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Oke. Nah, kemudian di sini ada pembuluh vena cava, pembuluh vena terbesar, yang atas disebut dengan vena cava superior, yaitu yang membawa darah dari tubuh bagian atas menuju ke serambi kanan. Kemudian yang bawah adalah vena cava inferior namanya, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke serambi kanan dari seluruh tubuh bagian bawah. Oke. Nah, itu beberapa bagian daripada jantung. Nah, setelah anak-anak melihat anatomi jantung, sekarang kita coba tes dulu kemampuannya. Apakah sudah memahami bagian-bagian daripada jantung yang kita miliki? Nah, Bapak beri waktu ya. Ini apa namanya? Nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke, udah bisa ya? Oke, coba kita buka satu persatu. Yang nomor 1 adalah aorta. Kemudian bagian yang nomor 2, betul, serambi kiri. Kemudian yang nomor 3 adalah bilik kiri. Yang nomor 4 adalah bilik kanan. Yang nomor 5 adalah katup tricuspidalis. Dan yang nomor 6 ini adalah serambi kanan. Nah, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa semua untuk mengetahui bagian-bagian daripada jantung ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, baik, selanjutnya adalah pembuluh darah. Ya.
ada 3 jenis pembuluh darah yang kita miliki. Yang pertama namanya arteri, kemudian ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi ini semua yang berwarna merah dan berwarna biru ini adalah pembuluh darah kita yang mengalirkan darah baik dari jantung maupun menuju ke jantung. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama ada pembuluh arteri. Oke, ini pembuluh arteri berwarna merah seperti ini, yang ini. Nah, pembuluh arteri itu adalah pembuluh mengangkut, yang tugasnya adalah mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh ini bercabang-cabang agar bisa menjangkau berbagai organ dalam. Jadi dia bercabang lagi. Nah, cabang daripada arteri ini disebut dengan arteriol atau arteriola, yang ini dia. Oke. Jadi ada pembuluh arteri, kemudian percabangannya disebut dengan arteriol. Oke. Selanjutnya adalah pembuluh vena. Yang ini pembuluh vena. Oke. Nah, vena itu memiliki fungsi untuk mengangkut darah menuju ke jantung. Ya, karena yang dibawanya adalah CO2 ya, untuk dikembalikan atau ditukar CO2-nya di paru-paru dengan oksigen. Nah, darah dari organ yang sudah tidak mengandung oksigen akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena. Jadi pembuluh vena tugasnya adalah membawa darah kembali ke jantung. Kemudian pembuluh vena juga memiliki cabang-cabang yang disebut dengan venula. Ini dia percabangannya, supaya bisa menjangkau ke bagian atau organ-organ yang lebih kecil lagi, jaringan-jaringan yang lebih kecil lagi. Nah, jadi percabangan vena disebut dengan venula. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Nah, ini berbeda sedikit ya, karena pembuluh kapiler itu memiliki ukuran yang lebih kecil lagi ya dari percabangan arteri maupun percabangan vena. Nah, karena pembuluh kapiler ini harus bisa menjangkau hingga ke bagian dalam jaringan tubuh. Nah, di dalam pembuluh ini terjadi pertukaran gas dan nutrisi ya, pertukaran antara gas dan nutrisi. Kemudian pembuluh kapiler mengangkut darah dari arteriola menuju ke venula. Oke, jadi dia ibaratnya bagian yang penghubung ya antara arteriola dan venula dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, itulah 3 macam pembuluh darah kita, yaitu ada tadi pertama pembuluh arteri, kemudian yang kedua adalah pembuluh vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena? Ya, oke. Nah, caranya sangat mudah. Kita bisa lihat dan pelajari dari tabel yang ini. Kita perhatikan. Nah, pertama dari tempatnya. Kalau pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu agak tersembunyi di dalam tubuh, jadi lebih ke dalam letaknya dibanding pembuluh balik atau pembuluh vena yang dekat dengan permukaan tubuh. Nah, kalau kita amati dia tampak berwarna kebiru-biruan. Nah, itu adalah pembuluh vena kita. Sedangkan pembuluh nadi lebih dalam lagi letaknya. Kemudian dinding pembuluhnya. Kalau pembuluh arteri itu memiliki dinding yang lebih tebal, kuat serta elastis. Ya, karena tugas arteri ini adalah menerima darah yang dipompakan dari jantung dengan tekanan yang sangat tinggi, sehingga dia harus tebal dan kuat serta elastis agar tidak mudah pecah. Sedangkan pembuluh balik itu dinding pembuluhnya lebih tipis dan tidak elastis, karena memang tekanan pembuluh balik itu tidak sebesar tekanan pada pembuluh arteri. Lalu kemudian aliran darahnya. Kalau arteri itu aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan vena aliran darahnya menuju ke jantung. Nah, kemudian dari segi denyut, pada arteri itu denyut terasa
ya karena tekanan yang begitu besar tadi, sedangkan pada vena tidak terasa walaupun dia berada di permukaan, tetapi tidak terasa karena tekanannya yang lemah. Kemudian katup. Nah, arteri itu hanya memiliki satu katup saja, yaitu di pangkal aorta, sedangkan kalau pada pembuluh vena katupnya itu banyak di sepanjang pembuluh. Nah, ini disebabkan karena memang tekanan yang kecil tadi sehingga aliran darah di pembuluh vena itu lambat. Maka harus ada katup untuk membatasi atau untuk menahan agar darah tidak kembali lagi turun atau kembali lagi ke tempat semula dari mana darah itu beredar tadi. Kemudian yang terakhir adalah darah yang keluar. Nah, biasanya kalau pembuluh arteri itu mengalami rusak atau terpotong, darahnya itu keluarnya akan memancar karena tekanan yang begitu besar tadi sehingga darahnya memancar. Sedangkan pada pembuluh balik biasanya kalau pembuluh baliknya rusak, maka darah yang keluar dari pembuluh vena itu tidak memancar atau hanya merembes saja. Nah, lagi-lagi disebabkan karena tekanannya. Jadi pada pembuluh arteri tekanan itu lebih besar dibanding pada pembuluh vena. Nah, itu perbedaannya antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Baik. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembekuan darah ya di video selanjutnya. Nah, untuk itu jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian beri tanda lonceng, kemudian like, komen, dan share supaya channel ini bisa tetap memberikan pembelajaran-pembelajaran yang edukatif dan kreatif serta inspiratif. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.